Soal PPPK 2021 kompetensi teknis guru. Simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya bersama Bimbel Kita Lulus. Pada video ini kita akan bersama-sama membahas soal P3K kompetensi teknis guru. Sebelumnya kita ada sedikit informasi nih. Kita akan ada webinar kelas online gratis pada tanggal 14 Februari 2021 via Zoom dan juga YouTube. Link webinarnya akan kita share di grup WA kita yang tertera di kolom deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai belajar kita kali ini. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Soal yang pertama, peta merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat bermanfaat. Pemanfaatan peta dalam pembelajaran IPS sejarah dapat membantu siswa untuk memahami titik-titik. Baik, kita lihat di sini pemanfaatan peta dalam pembelajaran IPS sejarah. Berarti nanti kita cari opsi A, B, C, D dan E ini yang ada hubungannya dengan sejarah. Silakan teman-teman cari dulu jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang tepat sekali, yang A, jalur perdagangan di Nusantara. Kalau yang B ini kondisi cuaca, jelas tidak ada hubungannya dengan sejarah. Yang C, jumlah penduduk, juga tidak ada hubungannya dengan sejarah. Yang D juga, letak perairan itu bukan sejarah. Dan yang E, persebaran sumber daya alam, juga bukan materi sejarah. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Soal yang kedua, soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa SD adalah titik-titik. Baik, kita lihat di sini soal untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, berarti soal HOTS. Soal HOTS itu menuntut siswa untuk bisa menjelaskan sebuah proses dan juga dapat menghubungkan konsep satu dengan konsep lainnya. Nah, silakan teman-teman cari dulu opsi A, B, C, dan E ini mana yang termasuk soal HOTS. Oke, jawabannya adalah yang D. Bagaimana terjadinya petir apabila dihubungkan dengan sifat muatan listrik? Mengapa bisa ini jawabannya? Karena soal ini itu menuntut siswa untuk bisa menjelaskan proses terjadinya petir dan juga bisa menghubungkan antara konsep petir dengan sifat muatan listrik. Jadi ini adalah soal untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lanjut ke soal yang ketiga. Seorang guru IPS SD sebaiknya terampil dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar, baik dalam proses maupun hasil pembelajaran. Evaluasi dalam proses pembelajaran yang sebaiknya dilaksanakan oleh guru antara lain titik-titik. Baik, kita lihat di sini kata kuncinya evaluasi dalam proses pembelajaran. Berarti evaluasi atau penilaian ketika kegiatan aktivitas pembelajaran sedang berlangsung. Nah, untuk mengevaluasi ketika aktivitas pembelajaran sedang berlangsung itu paling efektif dengan cara mengamati aktivitas siswa. Nah, dari situ kita bisa tahu nih, jawaban yang benar adalah yang B, mengamati aktivitas siswa dengan berdasar pada pedoman observasi. Soal yang keempat, pada pembelajaran bilangan bulat dengan kartu hitam putih, kartu putih untuk bilangan bulat positif dan kartu hitam untuk bilangan bulat negatif. Siswa memperagakan kartu sebagai berikut. Oke, kita lihat di sini ada gambar kartu putih untuk bilangan positif dan kartu hitam untuk bilangan negatif. Positif dan negatif ketika dipasangkan akan menjadi netral. Jadi kartu yang putih ini kalau dipasangkan dengan yang hitam akan menjadi netral. Nah, kita lihat gambar yang pertama ini. Ada 3 pasangan kartu hitam dan putih, berarti mereka semuanya netral. Dan ada 1 gambar kartu putih tanpa pasangan yang hitam, berarti ini tandanya positif 1. Kemudian gambarnya berubah menjadi seperti ini. Kartu hitamnya hilang 1, berarti kehilangan negatif 1. Berarti dari positif 1 dikurangi dengan kehilangan negatif 1. Jadi peragaan tersebut merupakan bentuk konkret dari soal yang C, 1 dikurangi negatif 1. Lanjut ke soal yang kelima. Anda akan mengajarkan materi bahwa bumi dan bulan mengelilingi matahari. Jumlah siswa dalam satu kelas adalah 32 orang. Alat peraga planetarium yang ada hanya 2 buah. Setelah dibentuk kelompok-kelompok kecil dalam format model pembelajaran kooperatif,
Metode mengajar yang cocok dalam kondisi tersebut sebaiknya menggunakan metode titik-titik. Baik, kita lihat di sini ada alat peraga 2 buah planetarium. Karena ada alat peraga, maka tidak mungkin metodenya dengan cara diskusi dan juga ceramah. Jadi A dan B ini salah. Yang C eksperimen juga salah, karena ada alat peraga maka nanti siswa akan disuruh untuk memperagakan. Nah, karena siswa akan dituntut untuk memperagakan, maka metode yang cocok adalah yang D, demonstrasi. Kalau yang E, simulasi, itu juga salah, karena simulasi itu adalah bermain peran. Oke, kita lanjut ke soal yang keenam. Perhatikan soal-soal berikut ini. Yang pertama, keliling sebuah taman adalah 14 meter. Jika selisih panjang dan lebar adalah 1 meter, luas taman tersebut adalah titik-titik. Yang kedua, keliling sebuah lapangan adalah 20 meter. Luas lapangan tersebut adalah 24 meter persegi. Berapakah panjang dan lebar lapangan tersebut? Yang ketiga, jika luas sebuah taman yang berbentuk persegi panjang adalah 36 meter persegi, tentukan kemungkinan keliling taman tersebut. Di antara soal tersebut, yang termasuk soal HOTS adalah titik-titik, high order thinking skill. Baik, silahkan teman-teman cari dulu jawabannya. Dan jawaban yang tepat adalah yang C, nomor 3 saja. Mengapa jawabannya nomor 3 saja? Kita lihat nomor 1. Nomor 1 ini sudah punya 2 variabel, jadi sudah lengkap. Dan yang nomor 2 juga sudah punya 2 variabel. Sedangkan yang nomor 3 hanya punya 1 variabel saja. Hanya diketahui luasnya saja 36 meter persegi. Nah, dari situ nanti siswa akan menemukan banyak sekali kemungkinan. Persegi panjang dengan luas 36, bisa saja panjangnya 9, lebarnya 4. Bisa saja panjangnya 12, lebarnya 3 meter. Dan bisa saja panjangnya 36, lebarnya 1. Nah, disitulah dibutuhkan kemampuan high order thinking skill, HOTS. Baik, lanjut ke soal yang ketujuh. Pak Ahmad akan menilai aktivitas siswa ketika melakukan kegiatan pengukuran di laboratorium. Pernyataan pada rubrik yang tepat untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menilai kompetensi terampil menggunakan alat ukur adalah titik-titik. Baik, kita lihat di sini kompetensinya terampil menggunakan alat ukur. Berarti nanti siswa dinilai bagaimana cara dia, bagaimana teknik dia dalam menggunakan alat ukur tersebut. Apakah caranya dan teknik pengoperasiannya sudah benar atau belum? Kita lihat yang A, siswa dikatakan terampil apabila mampu membuat tabel hasil pengukuran. Nah, ini jelas salah. Kompetensinya terampil menggunakan alat ukur, tetapi malah di sini membuat tabel hasil pengukuran. Ini jelas salah. Yang B, siswa dikatakan terampil apabila mampu menentukan dan mengoperasikan alat ukur dengan benar. Nah, ini benar, tapi kita lihat dulu yang C, D, dan E. Yang C, siswa dikatakan terampil apabila mampu menyelesaikan kegiatan tepat waktu. Nah, ini jelas salah. Kompetensinya itu terampil menggunakan alat ukur, bukan menyelesaikan kegiatan tepat waktu ya. Yang D, siswa dikatakan terampil apabila mampu melakukan pengukuran berulang dan menyajikan hasilnya dalam tabel. Kompetensinya terampil menggunakan. Kalau dia melakukan pengukuran berulang tapi tekniknya salah, maka itu tidak mencapai kompetensi yang diinginkan. Jadi D ini salah. Yang E, siswa dikatakan terampil apabila mampu menggunakan alat ukur lebih dari 1, mengecek kelengkapan alat ukur yang digunakan. Mau dia menggunakan alat ukur lebih dari 1, kalau tekniknya salah maka itu tidak akan mencerminkan kompetensi kalau dia terampil menggunakan alat ukur itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, apabila mampu menentukan dan mengoperasikan alat ukur dengan benar. Soal yang ke-8, Bu Putri telah mengajarkan materi elektromagnetik menggunakan media gambar di kelas. Namun demikian, para siswa masih kesulitan dalam memahami konsep elektromagnetik, baik dalam menyampaikan kembali proses elektromagnetik, menceritakan faktor-faktor yang mempengaruhi elektromagnetik, maupun terampil dalam menggunakan alat. Berdasarkan temuannya selama pembelajaran di kelas, maka Bu Putri, ini maksudnya Bu Putri ya, berencana melakukan PTK, penelitian tindakan kelas. Salah satu rumusan masalah yang dapat digunakan Bu Septi, Bu Putri maksudnya, untuk melakukan PTK-nya yaitu titik-titik. Baik, kita lihat di sini rumusan masalah dalam PTK. Rumusan masalah itu berisi masalah utama yang dihadapi oleh guru di kelas.
Di sini masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam memahami konsep elektromagnetik, kesulitan dalam pemahaman. Dan masalah utama ini yang nantinya akan dicarikan solusinya, akan ditingkatkan kemampuan dalam memahami konsep elektromagnetik. Silakan teman-teman cari dulu jawabannya. Dan jawabannya adalah yang B. Apakah penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa? Nah, di sini sesuai kan? Masalah utamanya adalah kesulitan dalam memahami konsep elektromagnetik. Jadi rumusan masalahnya adalah apakah penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa? Jadi D ini adalah jawaban yang benar. Soal yang ke-9, pada suatu pembelajaran matematika di kelas 1 SD, Ibu Lastri menggunakan kelereng sebagai media. Siswa diminta untuk mengambil 2 buah kelereng lalu digabung dengan 3 kelereng lalu dijumlahkan. Kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan menjumlahkan 4 gambar kelereng dengan 2 gambar kelereng yang ada di papan tulis. Apakah pembelajaran yang dilakukan Bu Lastri sudah sesuai dengan pembelajaran enaktif, ikonik, dan simbolik yang dikemukakan oleh Brunner? Mengapa? Baik, kita lihat di sini. Siswa mengambil 2 buah kelereng kemudian digabung dengan 3 kelereng lalu dijumlahkan. Ini adalah tahap enaktif menggunakan benda real, benda nyata. Lalu siswa menjumlahkan 4 gambar kelereng dengan 2 gambar kelereng. Ini adalah tahap ikonik menggunakan gambar kelereng. Nah, dari situ Bu Lastri hanya menerapkan tahap enaktif dan ikonik saja tanpa simbolik. Berarti jawabannya adalah B. Belum, karena dari ketiga tahap Brunner tadi hanya 2 tahap yang digunakan oleh Bu Lastri. Tahap simbolik itu tahap yang menggunakan angka-angka, misalnya dengan tulisan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu adalah tahap simbolik dengan menggunakan angka-angka, tidak lagi menggunakan benda real atau dengan gambar-gambar. Dan bagi teman-teman yang ingin memperdalam kompetensi teknis guru, silahkan teman-teman klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.